Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, kita hari ini sudah masuk ke materi baru. Materi apa itu? Hari ini kita sudah mulai menggunakan aplikasi baru, yaitu aplikasi KineMaster. Waduh, ini cara bacanya entah benar atau salah. Ini KineMaster ini dari Korea ya, kalau tidak salah. Katanya ada cara bacanya tersendiri, tapi tak apalah, saya bacanya KineMaster aja yang gampang. Nah, ini aplikasinya. Saya sudah download aplikasi KineMaster X Plus. Nah, teman-teman yang belum memiliki KineMaster, aplikasi KineMaster, bisa langsung download di Play Store. Nah, nanti logonya mirip-mirip ya, huruf K gitu. Saya cari dulu di Play Store KineMaster. Nah, nanti KineMasternya seperti ini. Kalau sudah di-download, langsung dibuka saja. Nah, karena ini saya langsung koneknya ke sini tetap, meskipun versinya berbeda. Nah, teman-teman, untuk KineMaster ini tampilannya nanti seperti ini kurang lebihnya ya. Nah, sedangkan teman-teman sendiri nanti kalau belum ada project, karena saya ini sudah ada project yang saya buat, ini seperti ini tampilan di sebelah kanannya, sedangkan sebelah kiri ini adalah tampilan yang milik teman-teman semua, pasti ada. Nah, di sini ini ada yang besar ini, kalau nggak salah sih yang sekarang bentuknya bulat kalau nggak salah ya. Nanti coba dilihat di handphone masing-masing. Ini versinya karena memang berbeda. Nah, ini tanda plus ini untuk apa? Ini untuk menambahkan project baru atau pekerjaan baru kita, video baru. Nah, kalau ini adalah store, toko yang kita bisa belanja. Di KineMaster kita bisa belanja banyak hal. Belanja musik, belanja kalau di Canva kita mengenal kemarin Canva. Nah, di KineMaster juga sama. Ada tokonya, belanja elemen misalnya, elemennya macam-macam gitu ya. Kemudian ini ada YouTube ya, kalau nggak salah YouTube. Nah, teman-teman, saya sendiri belum pernah nih pakai ini. Nggak apa-apa lah. Yang penting bisa ngeedit sebuah video. Nah, KineMaster sendiri ini aplikasi yang dibuat untuk menjadikan foto atau video menjadi sebuah video. Nah, jadi menggabungkan foto-foto menjadi sebuah video bergerak tentunya. Nah, dan atau video-video digabungkan menjadi sebuah video baru gitu ya, diedit. Nah, makanya ini editing, lebih ke editing. Oke teman-teman, untuk ini nanti bisa kita tidak sampai detail sampai ke sini ya. Yang penting kita mengenal dulu apa yang akan kita gunakan. Nah, kita klik dulu yang tanda plus ini, kita membuat project baru. Nah, nanti ada tampilan rasio. Seperti halnya kemarin kita di Canva, di sini pun sama, ada tampilan rasio. Kalau yang 1:1, kemarin selalu kita gunakan untuk Instagram post ya, atau kiriman Instagram, itu bentuknya mesti 1:1. Kemudian ada bentuk ini 9:16, dia posisinya berdiri, hasil editingnya, dan 16:9. Ini biasanya digunakan untuk para YouTuber. Nah, di YouTube itu recommendednya yang ini 16:9. Nah, teman-teman, yang paling sering digunakan memang yang ini. Bahkan di tampilan KineMaster, aplikasi KineMaster teman-teman mungkin berbeda ya, ada lebih banyak pilihan aspek rasionya, ada 8 atau 9 gitu ya, tapi tak masalah. Nah, yang akan kita gunakan saat ini untuk belajar, kita tampilan yang ini, aspek rasio 1:1, supaya sama ya. Nanti teman-teman kalau desain sendiri bisa pakai yang ini. Nah, ini bisa untuk presentasi, bisa untuk YouTube seperti ini. Karena kan handphone teman-teman juga seperti ini ya, handphone milik teman-teman itu kalau teman-teman shootnya, ambil gambar atau ambil video bentuknya landscape, pasti nantinya begini
Betul tidak? Betul. Nah, sekarang kita gunakan dulu yang ini deh. Gunakan yang ini 1:1. Kok kembali? Nah 1:1 seperti ini. Ini hitam yang tengah, hitam bentuknya persegi, dan di pinggirnya warna abu-abu. Nah ini ada lembar kerja kitanya, nanti akan digunakan hanya yang hitam. Nah sekarang kita lihat lembar kerja yang 16:9. Nah ini lembar kerja kita seperti ini. Kalau kita masukkan media, lembar kerja warna ini, warna putih deh. Nah nanti bentuknya begini, supaya kelihatan ya, tadi hitam nggak, kurang kelihatan. Nah bentuknya nanti seperti ini media atau lembar kerja yang kita punya. Nah tapi kita tidak sedang membahas itu, kita akan membahasnya yang bentuk ini saja, untuk memudahkan teman-teman nanti mau nge-share hasil karyanya, mau nge-share-nya di Instagram mudah, di Facebook juga bisa tampilan seperti ini, ataupun di status WA atau di apa ya, untuk di-share di grup WA dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman coba kita lihat ke sini. Di sebelah kanan tampilan dari KineMaster kita ada yang lingkaran ini, ada yang media ada yang media. Nah ini media apa? Media ini kemudian nanti ya, ini ada media, kemudian ada lapisan, ada suara dan ada audio. Nah media ini adalah, nah ketika kita klik media nanti akan muncul seperti ini. Ada latar, favorit, simpanan cloud, dan semua folder atau gambar-gambar yang atau video yang teman-teman punya di HP teman-teman. Jadi media yang ini adalah untuk apa? Ini ada untuk nantinya menjadi dasar dari video teman-teman. Misalnya kalau dasarnya, dasar itu bisa berbentuk warna satu warna, atau berbentuk gambar, atau berbentuk video. Ya, bisa apa tadi teman-teman? Bisa gambar gambar satu warna, gambar background gitu ya, atau gambar video Nah contohnya kalau kita pilih latar, nah teman-teman sering lihat di tutorial yang saya buat, ada yang tutorialnya backgroundnya ini ya, kemudian ada yang saya gunakan yang ini, ada juga yang ini. Nah ketika diklik ini nanti akan muncul begini. Saya delete dulu. Nah ini untuk background, untuk latar dari lembar kerja kita. Misalnya saya klik yang polos aja, yang ini aja deh. Nah gradasi warna. Nah ini di sini ada tampil segitiga atau centang atau ya, segitiga begini, atau ini tanda centang dalam lingkaran. Ini adalah tandanya kita kembali ke menu semula. Nah kalau mau menambahkan, misalnya ini kan bentuknya gambar latar begini. Kalau kita mau menambahkan sebuah video bisa. Misalnya teman-teman mau ambil video dari mana? Saya mau ambil latarnya adalah, atau gambar dulu deh, gambar ini misalnya. Nah ini, wah ini 16 menit, bentar, ini tutorial yang saya buat ini. Nah misalnya videonya yang pendek aja dulu. Videonya adalah, saya cari dari downloadan. Nah misalnya dari download, saya mau memasukkan videonya yang ini misalnya. Nah yang ini saya hapus karena ini logo. Nah saya memasukkan yang ini adalah base atau dasar dari project kita. Nah kemudian ini dasarnya bisa sampai tak terhingga ya menitnya, silahkan sesuai dengan kebutuhan. Masalahnya handphonenya kuat nggak untuk menyimpan video yang panjang itu. Nah ini kemudian ada lapisan. Kita sudah ya base-nya atau media untuk latar dasar dari desain kita, project kita. Sekarang kita coba lihat lapisan.
klik lapisan. Nah, di lapisan ada media. Di lapisan ini ada media, ada efek, ada hamparan, ada teks, ada tulis tangan. Nah, di sini ada teks untuk menambahkan teks seperti bagaimana di kemarin di Canva ya. Ada juga media yang paling akan kita gunakan saat ini sementara media dan teks ya. Hamparan nanti yang penting teman-teman ngerti dulu deh cara menggunakan aplikasinya. Nah, ini ada media. Cara menambahkan media. Di media apa saja? Sama tampilannya seperti tadi. Nah, di media ini misalnya saya mau menambahkan video ini. Saya mau menambahkan video ini misalnya. Atau video ini deh. Nah, loh kok ini tampilnya di sini gitu. Nanti teman-teman kan bingung, loh kok saya tampilnya di sini nih. Di tampilannya di sini, ini gimana? Nah, kita lihat, teman-teman harus paham bahwa di KineMaster ini ada tanda seperti ini. Kalau kemarin di Canva itu kita slide-nya misal halaman 1 kita kerjakan langsung selesai, baru kita buat tambah halaman baru, halaman kedua misalnya tuh halaman 2 kerjakan, buat tambahan halaman baru, kita kerjakan sampai selesai halaman 3 dan seterusnya. Nah, kalau di KineMaster kita nyambung terus, yang membedakan pekerjaan kita sampai mananya adalah garis ini, garis merah ini kan detik ke-20. Nah, ini posisi video yang saya masukkan ini, yang orang lagi jalan ini ada di detik ke-20. Nah, saya mau ini itu adanya dari detik pertama. Saya geser aja. Saya ditekan yang gambar video ini, saya geser mau dari menit 1, geser ke posisi yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Dari detik 1. Kita coba lihat. Nah, di sini teman-teman ada tanda play. Kita klik play. Begini sih, ada hijaunya, tenang ya. Di sini ada hijaunya. Hijaunya di KineMaster bisa dibuang. Nah, di sini kalau kita klik lapisan ini kan lapisan. Ini namanya base yang paling atas, semakin ke bawah nanti teman-teman misalnya banyak banget lapisan, ada lapisan teks, ada lapisan segala macam, ini nanti terus ke bawah. Nah, di sini ada ketika klik yang ada warna hijau ini, saya klik yang warna hijau ini, video yang warna hijau ini lapisannya, nanti akan muncul orang siluet begini. Ini adalah simbol untuk membuang background yang saya punya. Nah, kita aktifkan. Nah, ini langsung hilang. Ini tidak semua background video atau foto bisa langsung dibuang di sini ya. Ini hanya namanya chroma key, kata kuncinya warna hijau yang dibuang. Nanti teman-teman bisa pakai blue, bisa blue screen. Kalau ini kan green screen, ada blue screen, ada warna lain, tapi sih yang hijau dan biru itu yang paling mudah dibuang. Dan bersih kan teman-teman, lihat. Ini bersih, ini bisa diposisikan dimanapun, dipindah. Kita coba play. Nah, ini dia akan berhenti di detik ini. Ini detik berapa ya? Kita lihat. Detik 9. Oke, dia akan berhenti di detik 9. Kenapa? Karena ininya hilang. Videonya sudah sampai situ aja, sampai detik 10 ya. Sampai detik 10 aja. Kalau kita mau menambahkan lagi gimana Bu Ai? Menambahkan dengan video baru. Ini pun bisa dipotong ya teman-teman ya. Ini bisa dipotong caranya. Ini ada tanda kotak kuning kan. Kita klik di sini. Tangan kita tekan ke sini, kemudian kita geser, digerek. Nah, digerek atau di drag ya. Kalau pakai mouse itu di drag. Mau sampai situ misalnya videonya. Kemudian kita mau menambahkan lapisan baru. Lapisan barunya adalah video baru. Misalnya video baru. Tadi kan sambil jalan, sekarang joget misalnya. Nah, jepeto saya nih. Kita misalnya tambahkan, jangan yang ini deh. Kita cari di yang
Ini pakai green screen semua supaya bisa dibuang backgroundnya. Nah, mulai menit kesekian orangnya udah pulang belanja nih. Tadi habis mau pergi belanja kayaknya nih udah bawa Miss Jinjing aja nih. Udah bawa goodie bag banyak banget habis belanja. Nah, seperti ini. Tadi kita kalau mau buang backgroundnya, kita buang background, klik lagi yang ini. Kita klik kan yang hijau ini, videonya kita klik yang ini, kita aktifkan chroma key-nya yang blue screen. Nah, udah. Kita klikin dulu yang ini kalau mau kita lihat play. Nah, ini kan mulainya dari menit ke-6 ya, detik ke-6 ya, sampai detik kurang lebih detik 12 setengah nih. Kita lihat dari awal, kita geser ya. Ini kalau kita mau lihat tampilan dari detik pertama, kita sentuh aja layarnya, kita geser. Set. Nah, kita play. Nah, seperti ini. Udah pulang deh. Udah ya, alhamdulillah. Sampai detik 16. Kemudian kita mau nambahin tulisan. Dari awal detik pertama ini orang jalan ini kan kok cuman gitu doang gitu. Kita tambahin tulisan. Kita klik lapisan, kita tambahin tulisan. Tulisannya apa? Hai teman, belanja yuk. Pergi yuk misalnya. Nah, seperti ini. Nanti boleh ditambah cloud, ditambah tanda bicara ya, atau seperti apalah. Intinya begini, ini bisa diedit tulisannya. Nah, ini kan muncul ketika diklik tulisan, di bawah itu di lapisan ada tulisan. Ketika klik ini tulisan, akan ada muncul pilihan. Pilihan ini, pilihan jenis huruf. Nah, misalnya jenis hurufnya mau yang ini, mau yang keriting. Kemudian ini ngetiknya kalau mau diedit ketikan di atasnya nih ada keyboard. Nah, di sini diedit tulisannya kalau ada yang salah ngetik. Nah, kemudian di sini ada, nah, mau tulisannya mau warna apa? Merah misalnya, dari putih ganti jadi merah. Oke, begini. Nah, kita lihat di play. Kita kembali ke tanda ini, kita play dari detik pertama. Tulisannya bergerak. Nah, itu ada lagi caranya. Misalnya kita klik yang mau bergeraknya yang mana, tulisannya mau ada bergerak, klik tulisannya, teksnya diklik. Nah, nanti muncul tanda-tanda begini teman-teman. Nah, ini ada namanya ini namanya animasi masuk. Nih, animasi masuk memudar, coba lihat gambarnya. Nah, ini bisa diatur memudarnya berapa lama. Nih waktu memudarnya. Tek, tuh kan lambat, semakin besar ininya semakin lambat, set. Nah, semakin ini 0,5 berarti semakin cepat durasi munculnya tuh. Seolah-olah tidak ada ini aja ya. Nah, ini misalnya diatur 2. Ini, oke, kita klik. Kemudian ini kan hanya sampai detik ke-6 ya tulisannya. Nah, tulisannya hanya sebatas ketika orang ini jalan di detik ke-6, maka sekarang tulisannya juga mau menghilang. Menghilang begitu saja atau kita mau atur cara menghilangnya. Ini kalau ini animasi masuk, animasi keseluruhan. Jadi masuk awal, tengah, akhir. Nah, ini begini, pilih yang ini. Atau ini kita atur animasi keluarnya. Jadi ketika keluar dia di detik ke-6 itu cara keluarnya bagaimana? Bisa memudar, bisa geser ke kanan. Kita lihat, dicoba aja satu-satu. Nih, geser ke kanan. Kemudian geser ke kiri, set, dan seterusnya. Di sini ada contohnya. Oke. Nah, seperti itu. Kita lihat, kita play. Nah, jadi satu-satu kita play. Ayo teman, pergi yuk, gitu. Nah, ini nanti bisa dikomenin judulnya. Alhamdulillah sudah belanja misalnya, dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, jadi ketika ini diklik nanti dia akan toolsnya atau alat-alat yang bisa dieditnya nanti akan muncul. Ini sama seperti di apa coba?
kita kembali di Canva. Nah, untuk mentransparansi ya, untuk opacity. Ini gambarnya saya nggak mau tegas begini, diatur aja opasitasnya. Nah, ini 100%. Jadi misalnya jadi berapa persen. Nah, tuh seperti itu. Jadi orangnya bias ya. Kemudian di sini ada nih, ada back, ini Ando, ini Rido. Ini Ando, ini Undo ya, tulisannya Undo. Ini untuk misal kerjaan kita. Nah, tadi ada yang salah, di Ando aja ke sini. Kemudian ini ada sampah, ketika diklik salah satu, oh saya nggak mau tulisannya, nggak mau itu, nggak mau ada tulisan, kita delete aja. Kemudian ketika kita klik salah satu ini, nanti akan ada muncul juga pilihan ini teman-teman, titik 3 ini untuk apa? Titik 3 kita klik. Nah, titik 3 ini kita bisa menduplikat, misalnya 2 kali nih gambar ini muncul, atau di depan atau dikebelakangkan, sama seperti di Canva, diposisikan posisi depan, posisi belakang. Nah, yang diklik misalnya mau dikebelakangkan, berarti nanti klik dulu yang lapisan mau dikebelakangkan, kemudian ini ataupun mau dikedepankan, tinggal diklik mana yang mau kedepankan, mana yang mau dikebelakangkan, diklik dulu di lapisannya. Begitu ya. Kemudian di sini, nah ini untuk melihat lapisan. Karena lapisan itu bisa banyak ya. Nih, seperti ini. Melihat lapisan kita ada apa saja. Nanti mau mengatur lapisan, oh gambar ini mau duluan. Nah, ini tinggal pindah-pindah. Ini misalnya mau di awal, ini mau di setelahnya gitu. Belanja dulu baru SMS misalnya tuh. Seperti itu. Bedanya bagaimana? Kita lihat di play. Kita klik dulu lah ininya. Nah, kita klik. Tuh yang pertama keluarnya nanti orang ini yang pertama misalnya tuh. Yang ini yang kedua. Beda nanti hasilnya. Nah, nih orang jalan dulu, baru orang pegang handphone. Nah, seperti itu ya. Tinggal dipindah-pindah di lapisannya. Kemudian ini untuk posisi, ini klik, misal posisinya nggak mau di sini, mau di pinggir, bisa. Mau di pinggir sini bisa, tinggal dipindah-pindah. Diklik dulu di lapisannya, baru kita kan layarnya nanti ada di layarnya pilihannya seperti ini. Begitu ya teman-teman ya. Setelah ini apa yang harus kita lakukan? Mau menambah lapisan, mau nambah lapisan musik. Nah, kita sekarang mau nambah lapisan musik. Ini ada lapisan musik. Nah, teman-teman sudah ada musik di handphonenya masing-masing. Nanti tinggal diklik. Misalnya saya musiknya ini. Nah, ini musiknya. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, oh iya saya mau yang ini nih musiknya, tinggal tambah. Kalau sudah ditambah nanti akan muncul di lapisan project kita. Nah, 2020 Best Arabic Intro Music for Ramadan. Nah, seperti itu ya. Kita mulai coba. Karena ada musiknya, ini musiknya bisa, musik video orang jalannya bisa dihilangkan dulu. Nih tadi dari sini udah muncul musiknya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Kemudian itu udah ada lapisan lagi ya, lapisan baru, belum lagi yang teks yang tadi dihapus. Kemudian ini ada suara. Nah, ini ada suara. Suara untuk apa? Suara ini fungsinya adalah kita merekam. Ini kita bisa merekam langsung di KineMaster. Misalnya saya coba klik suara ini. Hai. Kok nggak muncul ya? Ini nggak muncul nih. Rekaman suara terlalu pendek. Oh. Ya intinya seperti itu. Ini kita bisa merekam langsung di sini. Hai teman, assalamualaikum. Sesuaikan dengan pergerakan video yang kita punya. Begitu ya. Jadi kita bisa langsung suara sendiri. Begitu.
Bedanya, paham ya, bedanya audio dan suara. Suara adalah untuk rekaman langsung di sini, audio adalah kita mau audio rekaman di tempat lain, kemudian dimasukkan ke sini. Seperti teman-teman suka lihat di YouTube ya. Di YouTube itu gambarnya diam, gambarnya cuma satu layar, padahal itu 1 jam misalnya. Seperti ceramah Ustadz, hanya ada suara aja. Nah, nanti bisa karena ustadznya misalnya itu karena kita sudah punya rekaman voice-nya, suaranya ambil di sini, gambarnya hanya gambar diem, kita punya gambar pemandangan, itu selama 1 jam di setting. Nah, nanti suara ustadznya tinggal masukin, sudah tinggal upload di YouTube, itu bisa seperti itu. Sementara cukup ya untuk pengenalan. Oh iya, nah ini adalah untuk mengupload ini teman-teman, dan ini adalah bisa untuk men-save, bisa untuk membagikan tanda ini, share ini ya, bisa di-share di YouTube, di-share di WA, di mana mau. Kalau kita klik share ini berarti otomatis tersimpan di handphone teman-teman. Nah, sekarang teman-teman yang harus ingat, sistem kerjanya sama dengan di KineMaster ini, sama dengan di Canva. Apapun yang kita kerjakan otomatis tersave. Yang terakhir kita kerjakan tersave, sehingga teman-teman gak usah takut ketika handphonenya misalnya tiba-tiba mati, karena itu sudah langsung tersave. Coba saya back dulu, kita lihat tuh, kan saya belum nge-save ya. Ini kerjaan kita sudah ada, yang ini pun tadi saya sudah coba, ini yang putih, ini sudah otomatis tersave seperti itu. Nah, sekarang kalau kita buka, klik 1 kali, nah nanti teman-teman nanti muncul begini. Ini kan belum ada di galeri kita, ini hanya ada di aplikasi KineMaster kita. Ini seperti ini. Kalau kita klik di sini berarti ini kita memilih edit. Kalau kita klik ini berarti kita memilih play. Seperti itu. Kalau kita pilih yang edit, nanti kita akan meneruskan pekerjaan kita, project kita. Tinggal kita edit. Jadi teman-teman mengerjakan seperti ini, saya kayak membuat misalnya profil usaha yang yang ada project buat saya, Bu Ai tolong bikinin video profil untuk usaha saya. Nah, ini saya nggak mungkin selesai sehari 2 hari, kadang bisa lama gitu selesainya, atau disambi ngajar ibu-ibu atau apa gitu. Nah, ini biasanya saya tutup aja dulu, setelah itu kita kerjakan nanti aja sore, besok, atau malam, atau kapan, dengan tanpa nge-save. Kalau nge-save memori kita full, lagian untuk apa juga di-save gitu ya. Jadi tidak perlu langsung di-save. Disambi-sambi ibu-ibu rumah kan, atau ibu-ibu pekerja sambil ngerjain pekerjaan kantor, sambil masak di rumah, sambil apa, maka ini tinggal tutup. Seperti itu ya teman-teman ya. Oh iya, ini satu lagi nih, di sini ada tanda apa ya, kalau di mempercepat ya, seolah-olah mempercepat dari satu step ke step berikutnya. Coba lihat teman-teman, ini kan garis ini tuh tandanya kita ada posisi kursor kita ada di sini. Kalau saya mau langsung pekerjaan mau langsung diarahkan ke sini, mau edit yang slide yang ini, base media yang ini, tinggal klik yang ini. Nanti yang merah, garis merah ini langsung pindah ke sana. Coba kita lihat. Oh, karena ada ini, bentar. Nah, langsung ke akhir, langsung ke akhir. Karena kan kalau ini kan cuma 21 detik ya. Kalau saya kayak membuat tutorial itu kan bisa kadang sampai 40 menit, sampai 1 jam, atau video kita misalnya punya video untuk di-upload di YouTube, kita punya waktu punya video panjang, repot kalau menggeser begini. Repot gini, sampai puluhan detik gitu, sampai 1 jam kan lama. Makanya kita ada punya ini. Kita langsung menuju ke titik yang akan kita tuju. Itu ya teman-teman ya. Nanti sambil disambi kita akan menemukan ini gimana, ini maksudnya gimana gitu. Sambil jalan. Itu untuk perkenalan aplikasi KineMaster. Oh, masih ada yang kelewat. Ya baiklah, kita klik yang ini, hamparan. Nih kalau efek ini nanti efek
Nih ini efek itu efek dari video satu, dari media satu ke media berikutnya bisa diatur efeknya. Efek yang ini, efek juga bisa belanja ya. Ada yang bisa belanja gratis, artinya cuma ngedownload, mengunduh dari KineMaster. Ini bawaannya masih misalnya baru sedikit, tapi kita mau mengunduh, mau menambah di aplikasi KineMaster kita itu bisa. Nanti kalau yang gratis juga banyak, yang seperti di Canva kemarin yang gratis banyak, tapi kita tetap harus mengunduh kalau belum disediakan di aplikasinya. Mengunduh dulu. Misalnya kayak ini hamparan. Nah, hamparan teman-teman mungkin masih kosong untuk hamparannya. Saya sudah punya banyak hamparan. Nah, nanti caranya gimana untuk mengisi hamparan seperti ini. Ini ada hamparan seperti ini ya. Misalnya gini nih, ada orang jalan. Ada orang jalan, ini orang penting nih jalan nih di kemana-mana, di shoot oleh paparazi, ada kamera kemana-mana. Nah ini kan ada kamera, ada sinar. Nah kita klik dulu sinar. Nah ini sinar ini bisa diatur posisinya seperti ini, besarnya juga diatur. Nah seperti ini. Kalau di panggung kan pas ya. Nah ini sinarnya menyinari ke orang yang jalan ini. Kita lihat. Nah ini adanya di hamparan. Kalau belum ada teman-teman tinggal download, tinggal unduh. Kemudian misalnya ini lihat lagi hamparan. Teman-teman misalnya butuh season. Nih yang kayak gini-gini, butuh kayak gini-gini. Ini bisa download. Kemudian butuh stiker. Ini juga bisa download. 3D stiker. Ini cloud. Ini mau bicara, misalnya bicaranya pakai cloud seperti ini bisa diunduh. Cara mengunduhnya bagaimana? Nih teman-teman di sini lapisan. Kita di paling bawah nih ada dapatkan lainnya. Teman-teman tinggal dapatkan lainnya. Ini gratis. Ada yang gratis, ada yang berbayar, tapi kalau ini gratis, ini premium segala macam, action. Misalnya tuh kita mau menambahkan nanti abstrak, tiba-tiba lagi ada video tuh kita ada video bergerak begini, itu kan banyak ya, atau seperti apa gitu. Celebration. Nah celebration nanti tinggal di ini aja, di download ya, diunduh dari sini. Lunar animasi, nah seperti ini. Ini untuk stiker untuk segala macam ada di sini ya. Dekoratif. Nah, tuh kan banyak ya. Banyak, ini untuk yang ulang tahun, untuk apa nih tinggal menambahkan. Ya, seperti ini, ada ini segala macam. Prinsipnya sih mirip-mirip dengan dengan Canva ya. Yang ini elemen seperti elemen di Canva, tapi tidak tersedia otomatis. Nah, kita harus mengunduhnya paling kalau memang yang gratisan kita hanya membutuhkan paket data ya. Artinya paket data itu memorinya datanya berkurang gitu ya, yang gratisan. Kalau yang berbayar ya berbayar. Nah ini seperti ini frame, nanti tinggal dilihat-lihat aja ya, seperti ini. Tinggal nanti mengunduh yang kita butuhkan. Misalnya kita mau butuh yang ini, tinggal mengunduh. Oke, begitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Untuk yang lainnya saya rasa nanti sambil jalan saja. Ini kalau ini diklik nih, ini tampilannya lebih besar. Kalau tadi kalau ini klik 2 kali langsung masuk. Nah ini kan kecil ya, tampilan saat ini kecil. Kalau kita klik yang ini, kita memudahkan kerja kita, ini lebih besar. Nanti lapisan dan ininya editing, fasilitas editing ininya nanti ada di sampingnya. Kita coba klik. Nih posisinya begini. Nanti ini kita begini editnya di sini ya. Ini agak besaran jadi memudahkan. Beda dengan di Canva, kalau di sini nggak bisa di zoom in zoom out kayak di Canva kemarin. Nggak bisa di zoom pakai tangan gitu, di zoom nggak bisa. Jadi ya seperti ini saja tampilannya. Ya tinggal kita nanti mau ngerjain yang mana, tinggal diklik di lapisan. Nanti kita mau ngerjain yang ini agak susah kalau lapisan kita banyak ya. Ini lapisannya baru satu, ini mudah, tapi kalau lapisannya banyak, ada tag, ada segala macam, kita nanti kliknya di lapisannya di sini ya, di sininya, bukan di tampilan layarnya.
Sudah itu ya teman-teman ya, alhamdulillah kita sudah kenalan dengan KineMaster. Ikuti lagi materi berikutnya, tugas 1 di KineMaster, nanti saya sampaikan tutorial dan elemen apa yang harus dikerjakannya. Begitu, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.